Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danuk S. Guru Ramadan dari MMB 2021. Video hari pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan pemahaman materi IWA hari pertama pada Sabtu 11 Juni yang lalu. Hari pertama IWA adalah acara di mana yang senior memperkenalkan satu, lingkungan PENS, kedua, budaya lingkungan PENS, tetapi lebih spesifikasi ke DMK juga, ketiga, selama ITK berada di kampus PENS. Tema IWA adalah Spiderman NWH. Oke, pertama itu mahasiswa baru MMK 2021 masih belum memiliki pemahaman mengenai beberapa hari berikut. Satu, lingkungan PENS, khususnya DMK itu budaya lingkungan PENS, khususnya DMK ketika selama berada di kampus. Maka dari itu diperlukan adanya IWO 2021 dengan tujuan pemahaman beretika, berrekreasi, dan budaya di kampus, khususnya di DTMK, serta terciptanya komunikasi yang baik, punya jiwa kekeluargaan, dan tentunya rasa keaktivitas sebagai ciri khas DMK. Nah, ini temanya IWO yang Spiderman No Way Home. Kedua, Departemen Teknologi Multimedia atau DMK. Nomor satu itu Departemen Teknologi Multimedia atau DMK, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS, diresmikan pada tahun 2012. Departemen ini mengurangi tiga program dalam tiga program studi priodi, yaitu 3 multimedia broadcasting, D4 teknologi game atau GT, dan D4 teknologi rekayasa multimedia atau TRM. Ketiga, priodi ini bergerak dalam bidang film, video, videografi, dan televisi dan lainnya. 4, dengan bertujuan untuk menjadi pusat keunggulan pendidikan teknologi multimedia dalam mengembangkan industri kreatif. Nah, itu gambarnya. Oke, selanjutnya ini Kadep DMK kepada Khalid Fatwa S.Com MT. Nah, Multimedia Broadcasting atau MMB pada berdiri 31 Desember 2008 memiliki AB akreditasi B, masa studi 3 tahun, elektronika umum, sistemnya pemancar radio dan televisi, sistem studio siaran radio dan TV, broadcasting melalui jaringan internet, tools untuk mengembangkan konten multimedia seputar 1. Animasi 2 sampai 3 dimensi. Kedua, editing foto dan video, pengguna kamera dan lighting dan lainnya. Nah, ini GT, teknologi game, pada berdiri tanggal 10 Maret 2012. Ya, masih orang baru sih. Memiliki akreditasi B, masa studi 4 tahun. Oke, periodenya itu teknologi game, programmer komputer, desain visual 2 dimensi maupun 3 dimensi, dan composing musik, dan game designer, narasi dan storyboard, dan jurnalis dalam game. Nah, ini TRM, teknologi rekayasa multimedia, berdiri pada tanggal 14 April 2021, ya masih baru. Memiliki akreditasi baik, masa studi 4 tahun. Ini TRM satu mengembangkan sarana pendidikan yang sesuai dengan standar kompetensi dan kualifikasi sarjana terterapan di bidang teknologi multimedia yang
tercatat Kerangka Kualifikasi dan Nasional Indonesia atau KKNI. Kedua, melakukan inovasi melalui proses pendidikan terapan yang sesuai standar nasional perguruan tinggi. Ketiga, membangun lingkungan akademis yang mendukung aktivitas penelitian di bidang teknologi multimedia. Keempat, menghasilkan lulusan yang memiliki standar kompetensi dan kualifikasi seperti yang dibutuhkan oleh dunia industri. Nomor 5, berperan secara aktif dalam kegiatan penerapan teknologi multimedia yang membantu dengan berguna bagi masyarakat. 5 MMB adalah himpunan mahasiswa yang beranggota mahasiswa aktif dan Departemen Multimedia Broadcasting. Tujuan 5 MMB: 1. Mewujudkan dan membina rasa kekeluargaan dan antara anggota. Kedua, membentuk pribadi mahasiswa yang memiliki jiwa pemimpin mandiri dan kreatif dan tanggung jawab. Ketiga, mengimplementasikan bidang keilmuan multimedia kreatif kepada masyarakat. Keempat, memperjuangkan serta mengalurkan aspirasi dan kepentingan anggota. Kelima, membimbing, memampung, dan menyalurkan potensi anggota untuk mengabdikan perjuangan dan pembangunan negara Kesatuan Republik Indonesia. Keenam, mengunjungi tinggi Undang-Undang Dasar KM Pens, haluan dasar pengabdian mahasiswa KM Pens. Nah, sejarah Pens itu secara Hima MMB ada 2008, 2012, 2013. 2008 itu berdirinya program studi MMB. Nah, 2008 selanjutnya itu masih bergabung dengan Hikmah Telkom. Nah, itu generasi yang 2012 itu membentukkan BSO Hima MMB. Nah, ini pendiriannya Salahud Al-Yub tahun 2010. 2013 resmi pendiri tanggal 13 Januari 2013 atas nama Novenda Al-Fatih 2013. Video hari kedua. Hima MMB adalah organisasi mahasiswa jurusan dalam Departemen Teknologi Multimedia Kreatif. 1. Hima MMB mempunyai dua fungsi, yaitu internal dan eksternal. A. Sebagai pengurus mahasiswa lingkup Departemen Teknologi Multimedia Kreatif internal. B. Sebagai organisasi naungan keluarga mahasiswa PENS eksternal. Nah, yang selanjutnya ini, Hima MMB berperan sebagai organisasi mahasiswa yang membina dan mengembangkan potensi sumber daya mahasiswa Departemen Teknologi Multimedia Kreatif. Nah, anggotanya itu ada anggota Hima MMB adalah mahasiswa Departemen Teknologi Multimedia Kreatif yang terdaftar secara administrasi kreatif di PENS. Anggota Hima MMB terdiri dari 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, 1 itu mahasiswa baru. Kedua, warga muda, warga tetap, warga alumni. Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa atau PSDM adalah departemen yang bertanggung jawab pada mengembangkan potensi kemampuan mahasiswa Departemen Teknologi Multimedia Kreatif dalam bidang soft skill. Contohnya kegiatan ada 3. Mengatur masa untuk kegiatan IPMB dan OMB. Kedua, mempersiapkan delegasi Hima MMB. Ketiga, mengawal kegiatan OPD dan LKMM. Selanjutnya, Departemen Pengurusan Rumah Tangga atau KRT adalah departemen bergerak dalam 3
cakupan inti yaitu 1. Internal himpunan, menjaga tali silaturahim dan berakrab di lingkungan mahasiswa DTMK. Kedua, kesejahteraan mahasiswa, memberikan kesejahteraan mahasiswa dan menyediakan barang atas nama Hima MMB bagi mahasiswa DTMK. Ketiga, kewirausahaan, membangun kesejahteraan finansial melalui kegiatan wirausaha yang dimiliki oleh mahasiswa DTMK. Contoh ada 3. Mengurus informasi ke mahasiswa dan banding UKT. Memberi informasi kabar berita duka atau dan sumbangan. Ketiga, mengadakan kumpul atau makrab DMK. Ada lagi Departemen Hubungan Antara Lembaga HAL. Adalah departemen yang berperan sebagai penghubung Hima MMB dalam membangun dan menjaga relasi antara pihak eksternal himpunan serta melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan. Contoh kegiatan ada 3. Mengadakan kegiatan studi banding antara himpunan hingga kampus. Menjalin relasi dengan mahasiswa alumni. Ketiga, mengadakan kegiatan amal bakti dan sosial. Departemen Riset dan Teknologi atau Ristek adalah departemen yang mengunjungi mahasiswa Departemen Teknologi Multimedia Kreatif dalam bidang akademis dan keilmiahan serta mengembangkan hard skill dalam bidang multi dan game. Contoh kegiatan ada 3. Ada 2. Mengadakan kegiatan seminar dan pelatihan hard skill sesuai arahan jurusan. Mengawal mahasiswa DMK dalam mengikuti PKM. Nah, ada lagi selanjutnya lagi. Departemen Kreatif atau Kreatif adalah departemen yang menciptakan wadah mengembangkan minat dan bakat melalui kegiatan dan kompetisi serta menjalin koordinasi dengan komunitas-komunitas yang ada di Departemen Teknologi Multimedia Kreatif. Contoh kegiatan ada 2. Mengadakan event lomba atau kegiatan. Kedua, mengawal komunitas yang ada di DMK. Nah, selanjutnya itu Departemen Media dan Informasi atau Medfo adalah departemen yang bertujuan melakukan penyebaran informasi dan publik serta dokumentasi kegiatan himpunan hingga Departemen Teknologi Multimedia Kreatif melalui berbagai media yang dimiliki Hima MMB. Contoh kegiatan ada 3. Mengatur feed Instagram. Kedua, mengatur segala media sosial Hima MMB. Ketiga, mengupdate informasi yang terbaru mengenai DMK. Contoh kegiatan ini adalah kegiatan dari desain. Ada apa nih lupa. Nah, ini banyak sih. Banyak kegiatannya itu. Nah, eskulnya banyak sih eskulnya itu. Nah, peran mahasiswa. Ada 3 ini sih. Ada peran, ada fungsi mahasiswa. Ada peran nomor 1 itu perangkat tingkah diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam kemasyarakatan. Kedua, fungsi adalah kegunaan sesuatu hal. Ketiga, mahasiswa, orang yang belajar yang di perguruan tinggi. Itu peran fungsi mahasiswa adalah perangkat tingkah dan sikap yang harus dimiliki mahasiswa agar dapat menjadi sosok yang berguna dalam lingkungan masyarakat dan berbangsa dan bernegara. Nah, ada agen of change, agen perubahan. Mahasiswa sebagai agen dari suatu perubahan artinya jika ada sesuatu yang terjadi di lingkungan di sekitar itu, salah mahasiswa dituntut untuk berubah dengan
harapan bahwa suatu hari mahasiswa menggunakan disiplin ilmunya dalam membantu pembangunan Indonesia untuk menjadi lebih baik kepadanya. Nah, ada tiga ini. Satu, ada gambar itu nggak tahu. Kesadaran sosial. Kedua, kematangan berpikiran. Ketiga, sikap intelektual. Nah, moral virtue, penjaga moral. Mahasiswa sebagai menjaga stabilitas lingkungan ke masyarakat diwajibkan untuk menjaga moral-moral yang ada. Bila di lingkungan sekitar hal-hal yang menyimbang dan dari norma yang ada, maka mahasiswa dituntut untuk merubah dan meluruskan kembali sesuai dengan apa yang diharapkan. Mahasiswa sendiri pun harus punya moral yang baik agar menjadi contoh masyarakat dan juga harus berubah ke arah yang lebih baik. Jika moral bangsa sudut sangat buruk, baik melalui kritik secara diplomatis ataupun aksi. Ada tiga nih sih. Tanggung jawab. Kedua, mampu terjun dalam lingkungan apapun. Ketiga, tanggap dan kritis. Nah, social control, generasi pengontrolan. Sebagai generasi pengontrol, seorang mahasiswa diharapkan mampu mengendalikan keadaan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Jadi, selain pintar dalam bidang akademis, mahasiswa juga harus pintar dalam bersosialisasi, dalam memiliki kepekaan dengan lingkungan. Kesatu, integritas pribadi. Kedua, pemantapan spiritual yang stabil, aman, teguh hati. Ketiga, kedaulatan. Iron Stock, berhati tangguh. Sebagai tulang punggung bangsa masa depan, mahasiswa diharapkan menjadi manusia-manusia tangguh yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia yang nantinya dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya di pemerintah kelak. Pada menjadi mahasiswa menjadi mahasiswa kita diberi banyak pelajaran, pengalaman yang suatu saat nanti kita pergunakan untuk mengembangkan bangsa ini. Ada tiga, kemandirian, tanggung jawab, dan pembelajaran. Ketiga, penguasaan IPTEK. Nah, kesimpulannya itu adalah mahasiswa juga cuma jadi jalan untuk menambah ilmu dan skill untuk bekerja, tapi diharapkan mampu menyumbangkan dan mengimplementasikan ilmu dan kepengetahuan lingkungan masyarakat. Mahasiswa baru MMK 2021 masih belum dimiliki pemahaman mengenai beberapa hal berikut. Ada tiga. Lingkungan PENS, khususnya DMK. Budaya lingkungan PENS, khususnya DMK. Ketiga, etika selama berada di kampus. Nah, maka dari itu diperlukan adanya IWO 2021 dengan tujuan pemahaman beretika, berkreasi, dan budaya di kampus, khususnya DMK, DTMK, serta terciptanya komunikasi yang baik, punya jiwa kekeluargaan dalam tentunya rasa kreativitas sebagai ciri khas DTMK.